Mari kita melanjutkan pembahasan dari Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 kita membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang terakhir 31. Saya membaca 10 sampai 18, saudara menanggapi 19 sampai 31. Saya membaca terlebih dahulu Lukas 16, satu perikop mulai dari ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Kita baca bersama-sama. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dia ingin menghilangkan laparnya itu dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya mengajak kita untuk membaca setidaknya 2 bagian lagi, yaitu dari Deuteronomium, dari Ulangan. Kita membaca pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28. Kita membaca ayat yang ke-3, ayat yang ke-4. Atau kita baca dari 1-2. Saya baca 1-2, saudara menanggapi dengan 3 dan 4 ya.
Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara menanggapi? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Saya melanjutkan lagi. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Satu bagian lagi dari kitab yang sama, yaitu Deuteronomium 15 ayat 7 dan seterusnya. Mungkin sampai 8 saja, 7-8. Ulangan 15-7-8. Kita baca bersama-sama. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta kehadiran Tuhan secara khusus. Saudara berdoa untuk diri saudara sendiri, berdoa untuk orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa yang di dalam surga, kami sudah membaca beberapa bagian dari firman Tuhan, dan kami rindu sekarang Tuhan yang berbicara di dalam hati kami, membaca hati kami. Kami boleh membacanya bersama dengan Tuhan yang mengenal diri kami, dan Tuhan memperbaharui, mentransformasi, mengubahkan kami, menguduskan kami dengan kuasa firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menopang hamba-Mu yang berbicara, sembunyikan di balik kemuliaan Tuhan. Setiap daripada kami yang hadir pada pagi hari ini boleh dengan kerendahan hati menerima apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami semua. Sekali lagi kami diberikan kekuatan untuk mempercayai dan menaati, melakukan di dalam kehidupan kami. Kami menantikan berkat Tuhan demi Yesus Kristus. Kami mengundang Engkau bekerja dengan leluasa. Amin. Soal perikop ini kita sudah bahas dua ayat yang pertama, yaitu 10-11 minggu yang lalu. Di situ kita melihat ada satu kaitan sangat erat waktu membicarakan tentang mamon, ya, tentang uang, bendahara yang tidak jujur. Kita sedikit review, tentu saja poinnya bukan dipuji ketidakjujurannya, tapi bagaimana orang ini bisa mempergunakan mamon, instrumentalizing mamon, instead of dia di-instrumentalized by mamon. Dia yang mempergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk mempersiapkan dirinya layak diterima di dalam kemah yang abadi. Nah, minggu lalu kita juga sudah bahas bahwa menurut Tuhan Yesus urusan kesetiaan di dalam relasi dengan mamon ini menurut Tuhan Yesus adalah hal yang sederhana, ya. Hal yang sederhana, termasuk perkara kecil. Kalau kita terlalu sensitif, terlalu money conscious, terlalu peka terhadap urusan uang, ya, seolah-olah uang itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia, maka kita tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Uang itu salah satu hal yang paling sederhana, paling kecil di dalam kehidupan manusia, yang menjadi satu ujian apakah kita bisa setia di dalam hal kecil itu, sehingga kita akhirnya boleh dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Kita minggu lalu juga sudah membahas di dalam renungan yang sangat singkat, kalau hati kita begitu terikat kepada uang dan menjadikannya berhala, likely kita juga akan mempunyai keterikatan di dalam hal-hal yang lain, karena uang itu adalah hal yang paling gampang untuk ditanggalkan, paling gampang untuk didistribusikan, paling gampang untuk dibagi-bagi, dan ini mendahului perkara-perkara yang lain yang dianggap Alkitab itu lebih besar. Nah, saya konteks memang ditaruh di sini gambaran perkara kecil dalam pengertian mamon, tapi saya percaya kita bisa mengangkat prinsip ini sebagai prinsip yang lebih universal, yaitu memang betul kalau kita tidak setia di dalam perkara kecil, kita unlikely akan setia di dalam perkara besar. Ada satu proverb sangat sederhana memberikan satu pengertian sederhana kepada kita, itu perjalanan sepanjang ribuan kilometer
dimulai dengan langkah pertama. Dimulai dengan langkah pertama. Kalau kita nggak melangkah dengan langkah pertama, nggak akan ada perjalanan ribuan kilometer, itu nggak ada. 1 kilometer pun juga nggak akan ada. Kita sebagai manusia seringkali mimpi hal-hal yang besar, hal-hal yang besar. Tapi manusia menghindari kesetiaan di dalam hal-hal yang kecil. Confucius pernah mengatakan satu proverb sederhana mirip sekali dengan apa yang diajarkan di Alkitab, yaitu dia bilang manusia itu melakukan kesalahan-kesalahan besar karena dia menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil. Gitu. Dia pikir kesalahan-kesalahan kecil nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan kesalahan besar. Dan itu adalah satu kesalahan besar sebetulnya, karena kesalahan besar dimulai dari kesalahan kecil. Hal-hal yang besar yang tidak terduga itu sudah dibangun dari satu habitus, dari satu kebiasaan yang buruk, akhirnya makin lama makin accumulated, lalu setelah menjadi besar nggak bisa lagi dikontrol, nggak bisa lagi dikendalikan. Satu konser yang successful dimulai dengan latihan piano yang sangat membosankan, satu latihan skill, etude yang nggak ada musiknya dan sebagainya. Itu adalah perkara kecil, perkara besar. Orang maunya tulis buku, tapi untuk memulai tulis satu kalimat, untuk memulai tulis satu alinea, ya. Orang mungkin pikir ini apa pekerjaan seperti ini? Saya maunya satu buku, saya maunya yang langsung besar. Di dalam dunia sudah ada orang-orang yang berpikir secara tidak realistis seperti ini, lalu mereka selalu sesumbar. Mereka pikir kalau Tuhan memberikan kepada saya perkara besar, pasti saya akan setia. Tapi persoalannya saya selalu diberikan yang nggak penting begini, ini penghinaan. Bagaimana saya bisa setia? Tapi hal-hal yang besar sekali lagi selalu dibangun dari hal-hal yang kecil. Ini prinsip sederhana. Mereka yang tidak setia di dalam perkara kecil, sekali lagi unlikely akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang bisa keep up dengan hal-hal yang besar, yang bisa tetap maintain, dia punya integritas di dalam hal-hal yang besar adalah orang yang sudah belajar berlatih di dalam hal-hal yang kecil. Dia sudah setia dan menyatakan integritas kehidupannya. Gak ada kekagetan, nggak ada sesuatu yang mengejutkan, karena sudah terlatih di dalam hal-hal yang kecil. Whether kita dipercayakan hal yang kecil atau hal yang besar, itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, itu di dalam waktu Tuhan. Itu bukan concern kita, bukan urusan kita. Urusan saudara dan saya, ya, whether kita masih menerima hal yang kecil atau sudah besar, adalah apakah kita di dalam saat-saat seperti itu menyatakan kesetiaan kita. Menarik juga kalau kita melanjutkan dalam bagian ini, sekali lagi konteksnya memang bicara tentang mamon. Di situ dikatakan kalau kamu tidak setia di dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang percayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Mamon itu hal yang kelihatan deh, hal yang kelihatan, uang. Tapi ada harta yang tidak kelihatan, ini yang lebih besar daripada sekedar mamon. Kalau kita tidak setia di dalam urusan mamon, terlalu kalkulatif di dalam urusan mamon, kita juga nggak akan setia di dalam perkara-perkara yang tidak kelihatan. Karena sekali lagi, mamon adalah urusan yang paling sederhana. Urusan yang paling sederhana. One of the lowest di dalam kehidupan manusia itu adalah berurusan dengan uang. Saya mengatakan lowest di sini bukan di dalam pengertian penghinaan, bukan ya. Tapi takaran yang paling sederhana itu adalah berurusan dengan mamon. Lalu kalau kita jujur, kalau kita peka, kalau kita bisa melakukan stewardship, pengelolaan dengan benar, di situ Tuhan boleh mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya, bukan harta material, tapi harta sorgawi. Lebih mengejutkan lagi sewaktu kita membaca dalam ayat yang ke-12, di sini ada seperti prinsip yang agak terbalik di situ ya, dan karena itu juga saya ingin membaca ini dari terang perjanjian lama, dari Deuteronomi tadi, sangat-sangat serupa begitu ya. Biasa kita seringkali berpikir seperti ini ya, saya setia dulu dengan harta yang ada pada saya, setia dalam harta yang ada pada saya, lalu kalau saya didapati setia, saya bisa menjalankan dengan baik, nah nanti mungkin saya dipanggil Tuhan untuk bisa mulai ya masuk kepada hartanya orang lain begitu ya. Ini maksudnya apa nggak jelas, mungkin lebih mirip story of kapitalisme gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan mengelola hartanya orang lain, meaning kamu nggak usah mengelola, saya masuk yang kelola, jadi ke bawah sini ke semua, uang kamu ada di tangan saya saja karena saya bisa lebih mengelola uang daripada kamu gitu. Karena itu jalan seperti ini juga nggak dicatat di dalam Alkitab. Yang ada adalah kita setia terlebih dahulu di dalam harta orang lain, baru kita dipercayakan harta kita sendiri. Ini rather nggak masuk akal ya. Tapi saya pikir kita perlu mengoreksi cara pikir kita daripada mengoreksi Alkitab. Mungkin cara pikir kita sudah terlalu banyak dipengaruhi kapitalisme, makanya kita nggak bisa mengerti ayat ini.
Sekali lagi ya, kita selalu berpikir kita mulai dengan harta kita sendiri ya. Nanti kalau harta kita beres, nanti hartanya orang lain masuk juga ke tabungan pergi kita begitu. Itu kan story-nya kapitalisme begitu ya. Jadi saya makin lama makin kaya dan orang makin lama makin miskin karena semua uangnya masuk ke uang saya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang setia, yang successful di dalam mengelola harta di dalam dunia ini. Ada apa dipercayain saya? Lebih baik dipercayakan ke saya. Nanti saya kasih bunga dan sebagainya. Tapi ayat ini nggak bilang itu, ya, karena memang ayat ini bukan mengajarkan kapitalisme, tidak. Ini adalah ajaran Yesus. Yang ada di sini adalah barang siapa setia di dalam harta orang lain, nanti Tuhan akan mempercayakan harta untuk dia sendiri. Apa ya maksudnya? Bagaimana bisa saya mulai dengan hartanya orang lain itu maksudnya bagaimana? Tiba-tiba saya datang ke tetangga saya, ini menurut ayat ini rumahmu itu adalah rumahku sebetulnya. Dan Tuhan mau supaya saya setia mengelola rumahmu dulu, nanti kalau setia baru saya betul-betul bisa menikmati dan bisa klaim bahwa rumah yang sekarang saya tinggal itu betul-betul ada rumahku begitu ya. Saudara siap-siap ini ditarik polisi keluar setelah itu karena dia akan sangat kebingungan dan mulai merasa terancam dengan kehadiran saudara. Apa maksudnya kita setia terlebih dahulu di dalam harta orang lain, setelah itu Tuhan mempercayakan kepada kita harta bagi kita sendiri. Maksudnya sederhana, yaitu stewardship balik ke sana ya. Kalau kita tidak punya kepekaan terhadap kehidupan sesama kita ya, hartanya orang lain, kebutuhannya orang lain ya, concern yang ada pada orang lain, bagaimana Tuhan akan terus memberkati kita. Lalu Tuhan memberkati kita terus untuk apa? Sedangkan kita sendiri nggak punya kepekaan terhadap orang lain yang miskin, yang menderita, yang berada dalam kesulitan. Kita nggak care dengan hartanya orang lain, nggak ada kesetiaan. Lalu Tuhan mau memberkati kita terus, memberkati untuk apa sih? Untuk kita nikmati sendiri, terus untuk makin lama kita makin kaya, dan akhirnya masuk neraka seperti yang dibahas di dalam cerita perikop selanjutnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini gambaran orang yang makin lama makin kaya mungkin ya, dan dia nggak merasa perlu untuk menjalankan stewardship bagi sesamanya. Bagi Lazarus padahal itu next to him, just ada di depan pintu rumahnya, di dekat pintu rumahnya, berbaring seseorang yang miskin. Tapi dia nggak setia di dalam mempedulikan harta orang lain. Dia peduli kepada hartanya sendiri. Ini sangat mirip struktur di dalam apa yang kita bahas tadi ya, di dalam Deuteronomi. Kalau saudara perhatikan di situ, nanti saya ingin bahas di dalam kaitan dengan perdebatan Yesus dengan orang Farisi itu, yaitu ayat 5 atau pasal 15 mendahului pasal 28. Pasal 28 bicara tentang orang yang diberkati Tuhan, materially, financially, yes, memang betul-betul seperti itu saya. Tapi ini didahului dengan pasal 15 yang membicarakan tentang orang yang punya kepekaan terhadap orang yang miskin, the poor and the needy. Kalau kamu melihat saudaramu miskin, needy, jangan menolak pinjaman ya, yang betul-betul sesuai dengan keperluannya. Ini pasal 15 mendahului ya, janji berkat Tuhan kepada mereka yang mendengar suara Tuhan di dalam pasal 28. Persis seperti yang dinyatakan Yesus di sini. Jika kamu setia di dalam harta, jika kamu tidak setia di dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Kepekaan terhadap orang lain itu mendahului berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu banyak orang janji omong kosong, seperti kayak janji ya, bilang-bilang nanti kalau Tuhan memberkati saya akan membagi, saya akan apa, dan kenyataan saya diberkati tidak juga gitu. Karena manusia itu jahat hatinya. Saya pernah share minggu lalu kan saya, itu orang-orang yang selalu bilang nanti, saya belum established, saya masih lagi struggling, saya masih banyak urusan keluarga, anak saya belum besar, anak saya masih kecil, saya masih sedang pekerjaan belum terlalu stabil, tabungan nggak apa, nanti ada waktunya saya akan melayani Tuhan. Itu semua banyak omong kosongnya, karena barang siapa tidak setia di dalam perkara kecil, waktu di dalam keadaan sederhana dia nggak bisa memberi. Kita nggak usah mimpi waktu kita dapat 17 miliar lah, 70 miliar dan sebagainya, lalu kita tiba-tiba akan memberi berapa miliar gitu, itu unlikely. Karena Alkitab mengatakan barang siapa tidak setia di dalam perkara kecil, dia tidak akan setia di dalam perkara yang besar. Kalau kita mau belajar untuk setia di dalam perkara yang besar, mesti mulai setia di dalam perkara yang kecil. Yesus mengatakan statement sederhana ini ya, bahwa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon itu enggak kompatibel.
Mengabdi kepada Tuhan, mengikut Tuhan dan menyembah Mamon itu sama sekali tidak bisa digabung. Itu bukan sesuatu yang bisa diintegrasikan. Alasan sederhana, karena kamu pasti akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Jadi ini gambaran either or. Either kamu mengasihi Tuhan, membenci Mamon, atau kamu mengasihi Mamon dan membenci Tuhan. Sudah, pilihannya cuma itu. Tetapi rupanya di dalam kekristenan ada gambaran orang yang percaya bahwa ada kemungkinan saya ikut Tuhan, ikut Yesus dan sekaligus dapat Mamon. Nah ini ternyata bukan cuma di dalam zaman dulu saja, tapi juga sampai di dalam zaman kita sekarang. Bukan cuma di dalam zaman kita sekarang, tapi juga sudah ada dari zaman dulu. Ini perkataan Yesus pasti bukan satu perkataan yang melayang tanpa ada konteks ya. Siapa yang dimaksud di sini jelas sekali dicatat oleh Lukas, yaitu orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu adalah ahli-ahli yang sangat mengerti Alkitab. Mereka mendasarkan ideologi kehidupan mereka bukan berdasarkan teorinya siapalah Adam Smith atau Nietzsche atau Karl Marx atau siapapun, tapi mereka berdasarkan ajaran Musa. Mereka adalah orang-orang yang percaya mereka sudah menduduki kursi Musa, suksesor daripada Musa. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, tidak ada kemungkinan kamu mengikut Tuhan sekaligus menyembah Mamon. Menarik, waktu kita melihat bagian ini ya, orang-orang Farisi dicatat sebagai hamba-hamba uang. Dicatat Alkitab setelah mereka mendengar kalimat, mereka mencemoohkan dia. Mereka mencemoohkan Yesus. Ini reaksi yang nggak selalu seperti ini. Ada saat-saat di mana Yesus memberikan teguran yang keras, lalu mereka menjadi seperti kayak rasa hatinya ditusuk. Ya. Mereka jadi marah, mereka jadi jengkel, mereka jadi tersinggung, lalu mereka mulai punya pikiran, bagaimana ini kita mau membunuh Yesus, kurang ajar orang ini terus menyerang keamanan kehidupan kita yang nggak pernah diganggu, sekarang ditegur-tegur seperti ini. Itu banyak kita baca dalam bagian yang lain. Orang Farisi yang merasa tertegur hatinya, tapi ini bukan loh, ini bukan merasa tertegur, tapi mencemooh. Ada beda, mencemooh dengan merasa tertegur atau sakit hatinya karena merasa tersinggung waktu kena firman Tuhan dilontarkan kepada mereka. Tapi mereka mencemooh itu maksudnya apa? Menghina. Kamu nggak ngerti Alkitab gitu ya, goblok lu kalau lu mengajar seperti itu. Mendingan kamu belajar daripada kita, karena menurut kitab yang kita percaya ya, di dalam Deuteronomi pasal 28 misalnya, coba baca lagi di sana, kita bacakan pasal 28, coba baca di sana. Itu adalah janji Tuhan, barang siapa yang mendengar suara Tuhan dia akan diberkati. Diberkati ladangnya, diberkati kandungannya, diberkati kotanya, diberkati pekerjaannya, ternaknya, dan semuanya diberkati. Nggak ngerti apa lu gitu. Coba baca lagi toh Deuteronomi ayat pasal 28 itu, ayat 3, ayat 4, ayat 1, 2 gitu. Ada kemungkinan orang bisa mengikut Yesus sekaligus dapat Mamon. Yesus bilang tidak, nggak kompatibel. Jadi di sini ada perdebatan soal bagaimana ajaran Musa itu diresepsi ya, menurut interpretasi Yesus atau menurut interpretasi orang-orang yang cinta uang dan Tuhannya itu sebetulnya adalah Mamon, tapi mereka tetap merasa mereka adalah mengikut Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mereka bahkan pikir mereka menduduki kursi Musa. Sampai sekarang kita melihat gambaran seperti ini. Orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen, tapi sebenarnya di dalam kehidupannya itu cinta uang, mereka menyembah Mamon, lalu mereka menghias dengan nama-nama Yesus dan sebagainya. Ajaran bidat, ajaran sesat. Saya pernah dengar secara langsung dari satu pendeta, ini bukan dengar dari TV atau dengar dari orang, betul-betul langsung saya hadir di sana. Waktu di dalam satu kesempatan kita mau sewa ruang untuk seminar ya, lalu ada satu gedung yang ruangannya itu bisa disewa. Ternyata pada saat itu dia sedang ada kebaktian. Saya pikir bagus juga kalau saya bukan cuma sekedar melihat situasi gedung, tapi kita juga bisa mengikuti, mengobservasi ibadah yang ada di sana. Itu pas saya masuk itu pas lagi khotbah, lalu pendetanya atau penginjilnya saya nggak tahu lah, nggak terlalu penting juga sih ya. Tapi isinya dia khotbah seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mati di atas kayu salib supaya berkat Abraham itu dicurahkan untuk kita. Yesus mati di atas kayu salib, dia mencucurkan darahnya. Itu supaya apa? Supaya berkat Abraham tercurah untuk saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Berkat Abraham itu apa sih? Berkat Abrahamnya adalah
Sudah tahu Abraham kan? Abraham itu orang yang beruntung, nggak kayak begini. Lazarus ini sih beriman, tapi miskin. Kalau Abraham itu sudah beriman, kaya raya lagi ya. Nah ini Abraham. Maka Abraham beriman seperti Abraham, bukan cuma disebut bapak orang beriman, tapi juga sekaligus bapak orang kaya gitu kali ya. Jadi dapat dua-duanya beriman dan kaya, seperti satu peribahasa itu bilang ya, alangkah indahnya kalau kita kecil manja, waktu mulai gede foya-foya, kaya raya, lalu tua mati masuk sorga, begitulah. Itulah modal yang saya mau gitu. Dapat semuanya, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Sekaligus ikut Yesus, sekaligus dapat mamon, begitu kan ya. Apa yang disebut dengan berkat Abraham? Berkat Abraham itu, yaitu bukan cuma menjadi orang percaya, beriman, tapi sekaligus kaya raya. Dan Yesus membuka tingkap-tingkap di sorga kalau kita percaya kepada kematiannya di atas kayu salib, begitu ya khotbahnya. Maka mamon, itu dia nggak pakai istilah ini, tentu saja terlalu goblok kalau dia pakai istilah ini. Mamon itu akan tercurah untuk engkau. Yesus jadi budaknya mamon di situ. Yesus jadi pelayan mamon, percaya kepada Yesus, mamon akan tercurah dari sorga. Itu adalah orang yang literally sedang beribadah kepada mamon, lalu menciptakan semacam konsep Yesus yang tidak ada di dalam Alkitab, yang menjadi pelayan daripada mamon. Itu sama sekali bukan berita salib yang kita terima dari firman Tuhan. Itu ajaran sesat, ajaran sesat. Dan dia bicara salib, dia bicara tentang Kristus. Tapi Kristus yang mati di atas kayu salib supaya berkat Abraham tercurah. Dia pakai berkat Abraham itu maksudnya mamon. Sama sekali bukan hal baru ternyata ya. Karena orang-orang Farisi juga agaknya berpikir seperti itu. Mereka merasa Yesus ini pitiful ya, kasihan. Makanya dia nggak bisa kaya seperti kita. Karena dia kurang belajar Deuteronomi pasal 28. Di 28 itu ini jelas sekali kan orang yang mendengar suara Tuhan. Waktu kita taat kita akan diberkati. Itu tingkap-tingkap langit akan dicurahkan untuk orang seperti itu. Ngapain jadi miskin-miskin seperti itu kan? Tapi Yesus mengatakan dengan jelas ya, ini satu pilihan either or. Either kamu ikut Tuhan atau kamu ikut mamon. Kalau kamu ikut mamon, kamu akan membenci Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan membenci mamon. Ini dua hal yang tidak kompatibel. Yesus mengatakan, ya itu cuma theological justification. Kamu membenarkan dirimu sendiri. Nah ini menakutkan saya. Kalau orang baca firman Tuhan, sebetulnya dia bukan baca firman Tuhan, dia baca keserakahannya, dan dia mendapatkan dukungan daripada firman Tuhan untuk keserakahannya, untuk keberdosaannya. Akhirnya pembacaan firman Tuhan itu hanya mengonfirmasikan supaya dia bisa tetap berbuat jahat dan lebih jahat lagi. Sudah sesat dan semakin sesat. Dukungannya pakai apa? Oh bukan, sekali lagi ya, bukan pakai Nietzsche lah atau Karl Marx atau siapa. Dukungannya apa? Dukungannya Alkitab. Dukungannya adalah tulisan Musa. Kamu membenarkan dirimu sendiri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Ini bukan urusan debat teologis apa itu ya, karena logiknya somehow kayaknya kurang ya orang-orang Farisi ini. Oh, bukan, mereka bukan kekurangan edukasi, bukan kekurangan cara pikir yang bisa sampai tinggi. Oh tidak, mereka nggak lacking di dalam hal itu. Tapi yang tidak ada pada mereka adalah kejujuran waktu mereka baca firman Tuhan. Saya pernah satu kesempatan waktu pelayanan di Boston, ada satu orang yang punya pikiran yang radikal sekali, dan dia waktu itu datang ke seminar. Saya juga nggak tahu menahu siapa yang datang, pokoknya di situ share firman Tuhan. Lalu saya menyinggung bagian ini tentang prosperity teologi dan sebagainya. Lalu dia begitu jengkel, begitu marah, begitu kesal. Waktu setelah selesai dia ngajak ngomong sama saya lagi, itu matanya sudah penuh dengan kebencian, sampai saya hampir ngomong itu sambil perhatiin, ini sebentar lagi tangannya dia bisa melayang ini. Jadi saya mesti jaga-jaga kalau dia begitu langsung pup, begitu ya, mesti cepat doang ya, karena hamba Tuhan juga jangan dipukulin gitu kalau nggak perlu kan. Wah matanya sudah sorotan kebencian. Saya jelaskan pakai Alkitab, pakai firman Tuhan dan sebagainya, juga pakai logika yang sederhana, tapi tetap dia nggak bisa menerima, tetap matanya di dalam kebencian. Akhirnya saya katakan kepada dia kalimat terakhir, sudah lagi nih lah, kita ngomong gini terus mungkin juga nggak ada poinnya gitu ya. Kamu terus tanya dari mana tahu, gimana tahu bahwa tafsiranmu benar, bukan tafsiran saya yang benar, tafsiranmu saya bisa juga begitu kan ya. Terus dibalak-balik, dan akhirnya saya bilang satu kalimat terakhir sebelum saya meninggalkan dia, begini aja lah ya, begini. Sebetulnya hati nurani kita tahu kalau kita jujur yang mana yang benar. Setelah itu saya tinggal. Hati nurani,
Ini bukan masalah debat teologi yang mana yang lebih tinggi, yang mana kutipan ayatnya lebih banyak, yang mana lebih bisa kutip Calvin, Agustinus dan sebagainya. Kadang-kadang itu semua manipulasi. Tapi hati nurani itu tahu sebetulnya. Tahu bahwa saya ini cinta uang. Sebetulnya yang saya kejar itu bukan Yesus, bahwa saya sedang memperalat Yesus. Yang paling saya kasih sebetulnya adalah mamonnya. Yesus cuma sarana saja untuk mencapai mamon. Itu saya bukan nggak tahu. Dan nggak perlu perdebatan panjang-panjang tentang inilah itu dan sebagainya. Karena apa? Karena pembacaan Alkitab orang seperti itu sangat-sangat parsial. Saya tadi sengaja bagian lain di dalam Deuteronomi ya, karena bahkan dalam kitab yang sama pun ada pasal 15 sekali lagi yang kita tadi sudah mention, kepekaan terhadap orang miskin. Kenapa ini nggak diangkat ya oleh orang-orang Farisi? Kenapa yang diangkat adalah pasal-pasal yang memang di sini nggak disinggung saya, tapi menurut saya gambaran seperti ini sangat menolong ya. Agaknya mereka juga mewarisi tradisi, mereka selalu insist mereka berada dalam tradisi School of Thought Moses kan, School of Thought Moses, dan mereka mendukung pendapat mereka berdasarkan firman Tuhan. Yesus pasti bukan ngomong sesuatu yang nggak ada gunanya waktu dia bilang seseorang sesungguhnya tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Dan yang merespon di situ siapa? Ya memang adalah orang-orang yang cinta Mamon, yaitu orang-orang Farisi. Mereka membangun ideologi mereka yang berdasarkan firman Tuhan. Kemungkinan besar salah satunya misalnya, dan bukan cuma ayat pasal itu saja, di Deuteronomi 28, tapi kita juga ada ayat-ayat yang lain di dalam perjanjian lama yang memberikan seperti itu kan. Kalau kamu taat maka Tuhan akan memberkati, di Maliaki dan sebagainya yang sering sekali dikutip gitu. Tetapi ini parsial, Kenapa mereka nggak baca pasal 15-nya yang bicara tentang bagaimana kita juga perlu perhatian kepada orang-orang yang miskin. Jadi akhirnya orang punya preference pembacaan Alkitab kepada ayat-ayat yang mendukung dia punya kesenangan. Saya paling khawatir dengan bagian seperti ini ya. Baca Alkitab sih baca Alkitab. Mereka bukan nggak baca Alkitab, baca Alkitab, tapi baca Alkitab yang terus mengonfirmasikan bahwa dia betul. Dia nggak mau baca Alkitab bagian yang menegur dia, buat dia itu saya nggak usah baca dan nggak perlu tahu. Gitu. Tapi bagian yang menyatakan kelebihannya dia, ya, terus menerus diomongkan. Saya ambil contoh, kalau saya misalnya adalah orang, misalnya ini contoh betul-betul contoh ya, ada orang yang suka berdoa gitu, misalnya waktu itu saya khotbahkan terus tentang doa, mengencourage saudara untuk berdoa, bagus juga kan ya, gitu kan berdoa memang ajaran Alkitab. Tapi begitu ada bagian bicara suka suruh menginjili, saya langsung nggak khotbah. Karena saya tahu ini bukan kekuatan saya. Jadi kalau kayak begini, saya bukan membawa orang kepada Alkitab dong. Saya membawa orang kepada kelebihan diri saya sendiri. Saudara mengerti poin saya? Saudara, kalau saudara suka memberi, saudara khotbahkan, sharingkan ayat-ayatnya. Saudara mesti memberi. Karena kita tahu orang nggak bisa judge saya, toh orang tahu kalau saya suka memberi. Tapi giliran waktu bicara tentang berdoa, karena saya jarang berdoa, maka saya nggak usah singgung bagian itu. Kalau begini, saya berarti nggak mengkhotbahkan Alkitab. Saya cuma membawa orang lain kepada kelebihan diri saya sendiri yang sangat-sangat reduktif dan sangat-sangat parsial. Kita mesti kembali kepada ajaran firman Tuhan secara limpah, secara keseluruhan, bukan parsial-parsial. Apalagi yang dipakai untuk mendukung, membenarkan diri sendiri seperti dikatakan di sini. Pak Tong pernah singgung satu kalimat itu ya, mungkin agak sedikit anekdot lucu-lucu, dia bilang, siapa sih itu ahli hukum? Gitu, ahli hukum. Itu orang yang belajar hukum, setelah dia melanggar hukum, nggak usah dihukum karena dia tahu celah hukum di mana, itu namanya ahli hukum, gitu ya. Terus orang-orang ketawa, ya memang ada banyak ahli hukum seperti itu meskipun nggak semua. Orang-orang yang belajar hukum supaya tahu celahnya hukum sehingga terus kalau melanggar hukum sehingga perlu dihukum, itu namanya orang yang ahli hukum. Yang paling celaka itu ahli teologi, ahli Alkitab. Yaitu siapa? Orang yang belajar Alkitab supaya waktu dia berbuat dosa dia bisa bikin theological justification. Supaya dia bisa bikin rasionalisasi teologis bahwa dia tidak sedang berdosa. Ada banyak kali sudah di dalam kehidupan orang Kristen ya, sudah kejadian dulu, dan karena kita malu mengakui bahwa itu adalah kejadian yang tidak sesuai dengan Alkitab, akhirnya kita pakai theological justification, dihias demikian rupa. Celaka orang-orang seperti ini, benar-benar celaka. Bukannya bertobat, tapi dia pakai firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Karena dia ada pride, ada satu gengsi untuk mengaku salah. Daripada dia harus mengaku salah, lebih baik dia membenarkan diri secara teologis. Yesus berurusan di sini dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang bukan tidak ada Alkitab, orang-orang yang bukan nggak ada Taurat, bukan nggak ada kitab para nabi. Mereka bahkan mempelajari itu, tapi mereka mempergunakan untuk membenarkan kejahatan dan keberdosaan mereka sendiri.
Lalu bagaimana Yesus menjawab? Ini menarik sudah di dalam profil teologi Lukas yang saya percaya berbeda dengan profil teologi Matius misalnya atau Injil-Injil yang lain. Kita tahu dan ini sudah saya sharing berkali-kali ya, profil teologi Lukas salah satunya adalah membentangkan satu gambaran history of redemption atau history of salvation. Pekerjaan rencana keselamatan yang sudah direncanakan dari dulu, dari Torah kita sudah bisa baca ya, kayak Mazmur, tulisan-tulisan bijaksana itu kitab-kitab bijaksana, wisdom literatur, wisdom books, lalu kitab nabi-nabi ya, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, lalu Roh Kudus yang akan dicurahkan Pentakosta ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bentangan history of salvation Lukas ya. Paling kuat di antara keempat penginjil atau ketiga penginjil yang lain. Kalau saudara membaca di dalam bagian ini ya, mungkin saudara terkejut, ini lagi ngomongin ini tiba-tiba ngomongin tentang istri yang cerai lah atau apa, kawin dan perempuan lain dan sebagainya. Ini urusannya apa? Bukannya sedang lagi ngomongin mamon. Prinsipnya adalah sederhana, saudara. Di sini ada dua macam resepsi. Orang-orang yang merasa mereka menduduki kursi Musa ya, lalu menafsir begini loh, ajaran Musa itu adalah begini ya. Deuteronomium pasal 28. Barang siapa taat kepada Allah, dia dicurahkan berkat jasmani, berkat rohani, finansial, material, dan sebagainya. Kompatibel mengikut Yesus dan mendapatkan mamon itu kompatibel. Satu school of thought. Yesus bilang, that's not the case. Bukan seperti itu. Kita nggak bisa mengabdi kepada mamon dan mengabdi kepada Yahweh sekaligus. Kita harus memilih salah satunya. Dan Yesus berargumen juga berdasarkan Torah. Berarti ada orang yang seperti meresepsi Torah, tapi pembacaan mereka adalah pembacaan yang manipulatif, dan bukan cuma terhadap mamon, terhadap urusan cerai, menceraikan juga begitu. Jadi mereka pakai Taurat untuk membenarkan sexual desire mereka yang liar itu, ya. Lalu main cerai, kawin lagi. Yesus bilang kamu sedang berbuat zina. Tapi mereka bilang, oh tidak, saya nggak melanggar Taurat sama sekali, saya ada dukungannya di dalam Taurat. Firman Tuhan berkata benar tentang itu. Makanya di sini diangkat tentang isu perceraian. Intinya adalah ada sekelompok orang yang membaca Alkitab so abusive, manipulatif untuk mendukung kebenaran mereka sendiri, untuk mendukung keberdosaan mereka sendiri. Nah, Yesus tentu saja bisa dengan mengatakan argumentasi, misalnya dengan menyatakan bahwa dia Tuhan dan bahwa dialah yang berhak untuk menafsir Taurat. Itu misalnya jalan Matius. Kalau sudah membaca dalam Matius, picture-nya seperti itu. Yesus menyatakan otoritasnya ya, yang bukan hanya taat kepada Taurat secara sempurna, tapi juga sekaligus Tuhan atas Taurat, sehingga dia memberikan interpretasi yang absolut, yang di atas, yang transcend daripada interpretasi yang sudah ada. Tapi kita membaca bukan seperti itu di dalam Lukas, picture-nya rather different. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang akan gugur satu titik pun daripada Torah ini, nggak ada satu pun yang akan batal. Yesus bukan pakai argumentasi, sudahlah itu kan Torah, itu kan Old Testament, superseded, sudah digantikan oleh New Testament, dan sekarang saya ini adalah New Testament-nya, saya sudah datang sebagai New Testament, Old Testament mesti geser karena itu semua bayang-bayang. Itu bukan argumentasi Yesus di dalam Lukas, karena itu juga bukan profil teologinya Lukas. Sekali lagi ya, profil teologi Lukas itu redemptive history. Memang ada Old Covenant, New Covenant, tapi yang digambarkan di sini adalah kontinuitas, bukan diskontinuitas. Kita dalam teologi Calvin sudah mengikuti Calvin lebih daripada Luther. Kalau Luther cenderung melihat kontras ya antara Taurat dan Injil, begitu kan ya, antara perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi dalam perspektif teologi Calvinis, kita mengikuti Alkitab seperti misalnya yang disajikan oleh Lukas, kita melihat kontinuitas perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus memberitakan tentang ajaran ini berdasarkan ajaran di dalam kitab Taurat. Bukan ajaran yang baru yang dia ciptakan sendiri terus habis itu dia merelativisasi semua yang pernah dibicarakan di dalam Taurat, tidak. Tapi dia meneguhkan ajarannya juga melalui Taurat. Karena itu dia mengatakan di sini tidak ada satu titik dari hukum Taurat yang batal. Kalau begitu sekarang persaingannya berarti persaingan apa? Bukan persaingan antara orang yang percaya Taurat dan orang yang berusaha merelativisasi Taurat, tidak. Tapi orang yang sama-sama percaya kepada Taurat, tapi yang satu membaca dengan benar, yang lain memanipulasi Taurat.
Lalu nggak cukup dengan ini, ini kita waktu nggak terlalu banyak lagi, tapi tadi saya naiknya juga nggak terlalu pagi, jadi boleh agak sedikit tambah ya waktunya. Ditambah dengan cerita rather parable like tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi saya percaya cerita ini menyambung ya isu tentang mamon tadi ya. Maksudnya mengonfirmasikan bahwa tidak mungkin orang itu bisa mengikut Tuhan dan sekaligus mengikut mamon, nggak mungkin. Apa yang menurut orang Farisi itu menjadi tanda orang-orang yang diberkati, karena mereka bisa klaim ya, ini seperti kayak tesisnya Max Weber, buktinya bahwa saya adalah orang-orang pilihan, buktinya bahwa saya hidup diperkenan oleh Tuhan, coba lihat kan saya kaya, ini kan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan ada pada saya. Bukankah ini membuktikan bahwa Tuhan berkenan di dalam kehidupan saya? Karena Deuteronomium pasal 28 mengatakan mereka diberkati. Siapa yang diberkati? Mereka yang mendengar suara Tuhan. Coba lihat sekarang, saya kaya berarti saya diberkati. Saya diberkati berarti saya adalah orang yang mendengar suara Tuhan dan memperkenan hati Tuhan. Bukankah begitu konklusinya? Yesus bilang, nggak sesimpel itu. Karena kalau kamu tarik di dalam silogismus praktikus seperti itu ya, kamu lihat dari kenyataan seperti lalu kamu mengonfirmasikan dirimu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dengarkanlah cerita ini, saya kasih tahu kamu ada orang kaya, dia kaya loh, berarti kan kaya ya. Kaya dari mana ya? Pasti berkat Tuhan gitu ya. Dan ternyata dia end up di neraka. So kalimat ini cerita ini nggak bisa lebih jelas lagi. Ini adalah cerita yang Yesus bikin supaya orang Farisi itu bisa menempatkan diri mereka di sana. Karena orang-orang Farisi ini selalu berpikir, saya nggak apa-apa, saya kaya raya, saya mengikut Tuhan, dapat mamon gitu, dan saya pasti masuk surga. Ternyata Yesus bilang tidak. Dan sudah jangan salah mengerti ya, waktu kita membicarakan di sini, meskipun Lukas seringkali rebuke orang-orang kaya, kita jangan jatuh ke dalam kesalahan Marxisme, yaitu prejudis terhadap orang kaya. Pokoknya orang kaya langsung kita kritikal aja loh. Dia nggak mungkin kaya kalau hidupnya nggak korupsi, nggak benar dan sebagainya. Setiap kali orang kaya dianggap sudah ini dekat-dekat orang kaya sudah agak bau-bau belerang, ini bau-bau neraka orang ini gitu ya. Karena orang-orang yang kerajaan Allah itu semuanya miskin-miskin. Saya pikir saudara bukan penganut Yesus Kristus, tapi lebih mirip penganutnya Karl Marx. Sebetulnya kita nggak mengikuti ajaran Karl Marx itu ya, prejudis terhadap orang kaya itu nothing to do dengan ajaran Alkitab. Tapi kenapa Lukas memang seringkali rebuke orang kaya? Bukan karena kekayaannya itself, bukan karena kekayaannya ansih, tapi orang-orang kaya ini di dalam kekayaannya mereka bersukaria di dalam kenikmatan, kemewahan, hidup pesta pora, dan mereka nggak menjalankan stewardship, mereka tidak mengelola ya kekayaan mereka, tidak ada kepekaan terhadap their neighbors. Ini yang dipersoalkan oleh Alkitab. Persis di dalam cerita ini. Orang kaya dan Lazarus, dia bukan dijudge karena kaya. Yesus juga bukan jadi insecure karena ada orang ini kan ya, so insecure, memang dia prejudis, memang dia agak miskin. Jadi setiap kali diserang orang kaya, diserang dulu, habis itu diselidik, punya selidik. Kenapa dia kayak begitu? Karena dia miskin, jadi dia nggak seneng sama orang kaya. Dia ada certain kesempitan hati karena dia sendiri miskin, maka dia setiap kali ngomong selalu tentang orang kaya, selalu against orang kaya, selidik punya selidik, karena dia sendiri nggak terlalu berhasil bekerja dan akhirnya nggak terlalu kaya, makanya dia benci sekali dengan orang yang sukses begitu. Kalau kayak begini kan jadi semacam spirit iri hati. Yesus sudah pasti bukan orang seperti ini, for sure Yesus bukan adalah orang yang menjadi insecure atau gusar, kenapa ya ini sama-sama pengajar teologi, kok saya miskin lu kaya, tak serang lu ya, sekarang saya pakai ini parable orang kaya dan Lazarus atau apapun ceritanya gitu supaya untuk mendiskreditkan mereka. Itu pasti bukan Yesus, bukan. Itu bukan gambaran Yesus yang kita tahu dalam Alkitab. Yesus clear motivasinya, tapi Yesus mau mengingatkan kamu jangan pikir karena kamu kaya lalu kamu bilang ini kan berkat Tuhan, terus Tuhan pasti berkenan di dalam kehidupanmu hanya sekedar kamu kaya. Karena saya beritahu kamu ada orang kaya yang masuk neraka, dan sama sekali bukan merupakan sign atau tanda orang yang hidup diperkenan Tuhan karena dia sudah mendengar suara Tuhan seperti menurut Deuteronomi 28. Karena Deuteronomi Ulangan itu bukan cuma pasal 28 tapi juga ada pasal-pasal yang lain, salah satunya adalah pasal 15 misalnya. Nah, orang kaya ini tidak lulus. Lazarus orang yang miskin, dia ada di mana sih? Itu di dekat pintu rumahnya, berarti ini benar-benar neighbor, neighbor yang nggak bisa lebih next lagi. Your next, your neighbor, just di depan rimpu, tapi dia nggak mau tahu dengan orang miskin itu, seolah-olah nggak ada apa-apa, lalu dia terus menikmati kekayaannya, nggak mendistribusikan kekayaan itu kepada mereka yang memerlukannya. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, lalu kedua orang mati,
Lazarus ke pangkuan Abraham, dia di neraka. So ada banyak orang yang membahas bagian ini secara perspektif eskatologis gitu ya, perspektif eskatologis, karena sebagian orang Injili malah mengatakan coba lihat dalam bagian ini nggak disebut parable, jadi kita nggak bisa melakukan sebagai parable. Ini sesuatu yang bukan parable, karena itu kita bisa belajar poin-poin eskatologi akhir zaman itu gambarnya seperti apa dari sini. Saya percaya ada tempatnya juga memang menggali seperti itu, tapi itu sebenarnya bukan konteksnya ya. Konteksnya itu adalah membicarakan tentang ketidakmungkinan orang bisa mengikut Tuhan sekaligus mengikut mamon. Dan ini adalah parable, like whether parable atau enggak, menurut saya ini no concern deh, karena poinnya bukan di situ. Tapi poinnya adalah apa yang kita bisa belajar daripada parable like story ini, yaitu melalui gambaran cerita ini Yesus sedang mengonfirmasikan, meneguhkan apa yang dia sedang ajarkan. Ketidakmungkinan ya, nggak kompatibel sama sekali orang itu bisa mengikut Tuhan dan sekaligus mengikut mamon ya. Sekali lagi ya, dua orang ini akhirnya mati, lalu terus Lazarus di bangkuan Abraham. Dan di dalam keadaan di neraka, si orang kaya ini mengalami ya pengalaman absolute contradiction. Ini salah satu deskripsi neraka, a place of full atau absolute kontradiksi. Dia tiba-tiba seperti kayak ada pengalaman bertobat begitu ya. Dulu waktu di dunia nggak bertobat, sekarang di neraka seperti kayak mau bertobat, tapi nggak ada lagi kesempatan bertobat. Bukan cuma itu dia tiba-tiba kayak seperti ada perasaan belas kasihan, perasaan cinta kasih. Dulu waktu di dunia nggak ada belas kasihan, nggak ada cinta kasih. Sekarang tiba-tiba di neraka neraka tiba-tiba ada perasaan belas kasihan. Tapi nggak ada kesempatan untuk mengekspresikan belas kasihan, karena mau belas kasihan kepada siapa di situ? Mau belas kasihan kepada saudara-saudaranya, bagaimanapun juga masih egois begitu ya. Saudara-saudara yang dilihat dia, karena dia tahu ayahnya, keluarganya, 5 saudaranya itu hidup seperti dia juga. Hidup egois, nggak menjalankan stewardship, dia tumpuk-tumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri, untuk diri mereka sendiri. Maka dia terus berpikir alangkah indahnya kalau mereka nggak usah masuk ke sini, karena ini berakhir ke sini supaya mereka bertobat. Menarik waktu kita melihat ini ya, proposal pelayanan yang diajukan oleh orang ini, orang kaya ini, supaya mereka diperingati dengan sungguh-sungguh supaya mereka nggak masuk ke dalam tempat penderitaan seperti ini. Lalu Abraham menjawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Sekali lagi Lukas, redemptive history, ya. Pekerjaan Tuhan yang dinyatakan sudah dari Taurat, ya, Mazmur, tulisan-tulisan bijaksana kita para nabi. Kamu tinggal baca Taurat. Mungkin orang Farisi akan baca, kita justru baca Taurat. Betul, kamu baca Taurat. Kalau gitu persoalannya bukan apakah kamu sudah baca Taurat atau tidak, tapi kamu membaca dengan sikap apa. Yesus nggak mengatakan satu kalimat, I tell you the truth, sesungguhnya ya, seperti ala Matius, kamu ada mendengar Taurat mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, menyatakan otoritas yang lebih tinggi. Oh tidak, ini tidak dipakai di dalam bagian ini. Yesus mengembalikan mereka kepada Taurat. Kita kan sama-sama percaya apa yang diajarkan oleh Musa itu betul kan, bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya bacalah. Mereka bilang, kita baca. Yang kita baca adalah menurut Deuteronomi 28, itu ada kemungkinan saya bisa ikut Tuhan sekaligus dapat mamon. Kamu cuma baca pasal 28. Kamu nggak baca pasal yang lain. Kamu nggak baca Levitikus, kamu nggak baca Yesaya, nggak baca kitab-kitab yang lain. Itu yang kamu baca bukan Alkitab sebetulnya. Yang kamu baca adalah dirimu sendiri, keserakahanmu sendiri, keberdosaanmu sendiri. Yang kamu proyeksikan ke dalam Alkitab waktu kamu baca Alkitab. Kamu nggak sedang baca apa-apa sebetulnya. Baca dirimu sendiri. Menakutkan gambaran seperti ini. Dan sekali lagi bagi saya bukan kebetulan waktu di sini Abraham mengembalikan. Ya ini kan Yesus yang menciptakan ceritanya. Abraham mengembalikan kepada kesaksian Musa dan para nabi. Menarik sanggahannya daripada orang kaya ini kemudian mengatakan, oh tidak, tapi kalau ada seorang yang dari antara orang mati bertobat, lalu bangun, dibangkitkan ya. Ayat ke-31. Kalau ada orang mati dari antara orang mati datang kepada mereka, mereka pasti akan bertobat. Lalu Abraham menjawab lagi, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan, mereka juga tidak akan bertobat, diyakinkan sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati, literally bangkit daripada orang mati. Apakah orang Farisi lalu jadi percaya? Tidak.
Kita tertarik waktu kita sudah share bagian ini ya, waktu dua orang murid berjalan ke Emmaus di situ. Apa yang Yesus lakukan? Sebenarnya Yesus kan bisa menjelaskan saya Mesias gitu kan, pakai bahasa Yohanin misalnya, saya adalah yang datang kepada Bapa dan akan kembali kepada Bapa ya dengan full of glory dan sebagainya. Tapi itu nggak dipakai di dalam perspektif Lukas. Waktu dia menerangkan ya tentang dirinya sendiri, dia pakai kitab Taurat dan para nabi. History of redemption. Ini bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah dinubuatkan dan sudah ada di dalam Alkitab. You just need to read humbly and sincerely your Bible. Kalau kamu betul-betul membacanya dengan jujur. Maka ini adalah satu gambaran mengantisipasi ya dari Lukas yang waktu dia tulis tentu saja dia sudah mengalami peristiwa kebangkitan Kristus ya. Mengantisipasi bahwa orang-orang Farisi ini juga nggak akan percaya kepada Yesus yang sekalipun dia sudah bangkit dari antara orang mati. Mengapa? Karena yang membawa seseorang percaya bukan visi-visi penglihatan-penglihatan mujizat-mujizat seperti itu, sesuatu yang spektakuler, bukan. Tapi yang membawa seorang kepada pengenalan yang benar akan siapa Yesus dan ajaran yang datang dari surga adalah kejujuran waktu membaca firman Tuhan. Kejujuran membaca firman Tuhan, bukan manipulasi pembacaan firman Tuhan. Kalau orang hatinya sudah manipulatif waktu baca firman Tuhan ya, dia suka abusif terhadap ayat-ayat firman Tuhan itu membenarkan kejahatannya sendiri. Mau ada penampakan apapun, mau Yesus bangkit daripada kubur, mau ada malaikat 1000 orang yang sama-sama datang ke rumahnya, dia juga tidak akan gobres bagian itu. Dia nggak akan gubris karena hatinya sudah perverse, hatinya itu jahat, hatinya tidak mau dididik. Maka di sini kita melihat bagaimana Yesus mengembalikan, kalau dari perspektif reform teologi kita mengatakan ini sola scriptura, begitu ya, sola scriptura. And that kita mesti define lebih jauh, bukan sekedar sola scriptura, orang yang membaca Alkitab dan seperti kayak sering sekali membaca Alkitab, tapi terutama membaca Alkitab dengan cara yang bagaimana. Karena orang-orang Farisi ini bukan tidak baca Alkitab loh, mereka baca Alkitab. Mereka bukan nggak ke sekolah minggu, mereka ke sekolah minggu, mereka mengikuti aktivitas-aktivitas gereja, tapi mereka membaca dengan spirit yang bagaimana. Yesus bilang, kitab suci ada pada kamu kan, baca, itu ada di situ. Saya nggak usah argue terus memperjuangkan tentang diri saya sendiri, karena sudah ada di situ. Apa yang saya katakan ini, kalau kamu jujur di dalam membaca kitab Taurat dan kitab para nabi, kamu akan tahu bahwa mengikut Yesus dan mengikut Mamon itu sama sekali nggak kompatibel. Itu adalah kebohongan hatimu yang bilang bahwa kamu ikut Yesus bisa sekaligus dapat prosperity, dapat kekayaan, dapat mamon dan sebagainya. Itu kamu membaca Alkitab seperti itu karena hatimu sendiri sudah perverse waktu kamu membaca. Sekali lagi saya tahu dari mana? Dari hati nurani saya, dari hati nurani. Kita rindu saya belajar teologi bukan cuma sekedar ini ya, memperluas wawasan, insights. Yang menarik juga sih. Oh, saya baru pertama kali dengar ya pembahasan kayak begini. Biasanya nggak pernah dengar kayak begini. Bagus ya. Tapi mungkin kalau boleh sekali lagi mengulang apa yang kita sudah saksikan minggu lalu ya, perjalanan 2 orang di Emmaus. Waktu Yesus memberitakan tentang kitab para nabi, hati mereka berkobar-kobar. Ada resonans di dalam hati. Resonans bukan cuma sekedar wah insightful, wah nggak pernah dengar ya, bagus loh ini pembahasannya. Tapi nggak ada kobaran. Hatinya tetap dingin, hatinya tetap jahat. Hatinya tetap nggak mau didik. Untuk apa? Untuk apa? Yesus mau supaya kita berbagian di dalam realita kerajaan Allah, yaitu waktu kita membaca firman Tuhan, kita bukan cuma sekedar punya firman Tuhan, tapi kita membaca, dan waktu kita membaca ada resonans, ada getaran, ada kobaran di dalam hati. Kenapa? Karena kita jujur waktu kita baca Alkitab, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita datang saat teduh, waktu kita datang ke seminar dan sebagainya. Kita ada resonans karena kita jujur waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam kehidupan kami, belajar untuk membaca firman Tuhan dengan benar, bukan untuk membenarkan diri kami sendiri, tapi untuk mengetahui kebenaran yang boleh mengoreksi kami, menyucikan, menguduskan kami, memerdekakan kami. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mengerti keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan, menjadi orang-orang yang berespons dengan benar apa yang kami sudah terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, peringatkan kami melalui
kekuatan yang selalu ada di dalam dunia ini. Mamon yang terus berusaha untuk menarik kami untuk menyembah, untuk mengikut, untuk melayani, bahkan menjadikan Engkau juga sebagai pelayannya. Kami berdoa supaya Tuhan yang mencelikan mata kami dan beri kepada kami kekuatan untuk lebih memilih Engkau, lebih mengikut Engkau daripada seluruh kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.